Oke, selamat sore sahabat milenial. Selamat datang di Gen Z Memilih spesial di Pilkada Sumut. Ya, hari ini kita tahu di pemilihan kepala daerah Sumut ada dua pasangan calon yang sama-sama memiliki popularitas yang tinggi di tengah masyarakat. Ada pasangan calon Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang dimana Pak Edi Rahmayadi merupakan petahana dan kemudian ada pasangan Muhammad Bobi Apip Nasution bersama Pak Surya, di mana Bobi Nasution merupakan wali kota Medan dan Surya merupakan Bupati Asahan. Nah, eh, pilkada sudah usai, hari pencoblosan sudah dilakukan pada Selasa 27 November 2024. Namun selesai hari pencoblosan pada petang hari hasil quick count itu sudah banyak berseliweran di media massa dan di media sosial. Berbagai lembaga survei sudah merilis hasil quick count-nya masing-masing. Nah, di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, dari data yang kami lansir dari indikator politik, Bobi Nasution dan Surya itu unggul 62,71%, dan Edi Rahmayadi berada di 37,29% dengan keseluruhan suara masuk 100%. Update terakhir pukul 8. Itu data yang kami kutip. Nah, kita sudah kehadiran nih. Ada beberapa rekan diskusi kita sore ini bersama kawan-kawan Gen Z memilih. Nantinya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana masing-masing nih melihat hasil quick count yang ada untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pertama kami perkenalkan dulu ada Bang Sugiat Santoso, politisi Gerindra sekaligus anggota DPR RI. Selamat sore Bang Sugiat. Selamat sore, para pemirsa dimanapun berada. Ya, makasih. Gimana kabarnya Bang Sugiat? Alhamdulillah, batuk-batuk meriang karena hujan terus Baik. kan. Iya, nampaknya cuaca di Sumatera Utara lagi badai hujan terus nih ya Bang ya, bencana di Iya, mana-mana. iya. Hmm. Oke, kita ke narasumber berikutnya. Ada Bang Sutrisno Pangaribuan, politisi PDIP sekaligus juru bicara dari tim pemenangan Edi Rahmayadi, Hasaran Basri Sagala. Selamat sore Bang Sutrisno. Selamat sore, Yugo, Pak Gimana kabarnya Sugia, Bang? dan Bu Suci. Ya, tidak meriang lah. Kita, kita tetap semangat nih karena gempuran Pak Sugia dan teman-teman ini cukup membuat kita harus tetap semangat nih dalam berjuang kan. Ya. Nah, ini di antara para narasumber laki-laki ada satu narasumber perempuan, seorang akademisi Universitas Jambi. Ada Kak Suci. Selamat sore Kak Suci. Selamat sore, Bang Yugo, Bang Sugiat, dan Bang Sutrisno. Saya manggilnya Abang aja ya. Kayaknya kalau Medan nggak sah kalau nggak Abang gitu. Iya. Abang lebih Alumni enak, USU lebih juga dekat. kan? Suci alumni USU kan? Iya, alumni USU. Jadi Tapi sama lah sekarang, kita. oh iya, sama kita. Gitu ya. Ya, nampaknya nih semua alumni USU nih lagi berkumpul nih, Bang. Iya, ya. Reunian ini, Bang. Kan Ya, memang kita Suci yang ini menentukan pengamat. Sumut ini kan. Iya, Suci ini pengamat politik, dulunya lulusan sarjana FISIP USU. Saat ini mengajar di Universitas Jambi, tapi tidak melupakan nih, Bang, tetap mengamati kondisi Sumatera Utara, kampungnya nih, Bang. Iya, haruslah. Kampung kita. Kemanapun kita melangkah, kampung kita yang paling utama, Bang. Iya. Iya, nah kita akan diskusi santai aja, Bang. Nanti saya akan mengarahkan diskusinya. Paling kita akan berdiskusi seputar hasil quick count. Mungkin yang pertama mungkin yang bisa menanggapi adalah ini pertanyaan untuk Bang Sugiat ini. Gimana nih Bang dengan hasil quick count? Apakah sudah sama dengan penghitungan di internal eh, tim pemenangannya Bang Bobi dan Pak Surya? Silakan Bang. Ya, kalau dalam konteks perhitungan internal, kita masih sedang proses terus menginput data dari C1 yang ada di TPS seluruh Sesumut. Tapi kita optimis bahwa hasil quick count tidak akan jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi yang ada berjenjang di tingkat TPS.
nanti juga akan dilanjutkan di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai di tingkat provinsi. Alhamdulillah, berdasarkan hasil quick count dari seluruh lembaga yang melaksanakan quick count kemarin, Bobi Surya estimasinya antara sekitar 62 sampai 63% memenangkan pertarungan Pilgub Sumatera Utara. Jadi saya pikir kemarin itu sesungguhnya apalah ya jawaban dari apa yang kita pertanyakan selama ini, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Bobi Surya maupun Edi Hasan. Ya kami berterima kasih ke seluruh rakyat Sumatera Utara, baik rakyat maupun penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan civil society lainnya sudah menuntaskan agenda pesta demokrasi terbesar Pilgubsu dengan damai, aman, lancar, tanpa kendala yang sangat berarti. Dan ya setelah ini kita bersatu kembalilah bahwa sudah terpilih Bobi Surya sebagai gubernur dan wakil gubernur utara. Ya setelah itu tidak ada lagi 0102, kita bersatu membangun Sumatera Utara. Ya, Bang, kita tahu ini dinamikanya kan Pilgub Sumut cukup panjang. Kita lihat dari yang apa ya, yang dipertontonkan di publik, misalnya pada debat-debat. Ini kan cukup apa ya, debat-debat Pilgub Sumut selalu memanas. Nah, apa nih yang menjadi kunci sehingga bisa dapat apa ya perolehan 62,71% kalau dari indikator politik perolehan suaranya Bobi Surya nih Bang. Gimana Bang Sugiat? Ya kalau terkait dengan situasi politik di Sumatera, di setiap momentum politik, di setiap pilgubsu memang pasti sebelum pencoblosan memang panasnya ya luar biasa kan. Tapi alhamdulillah kita belajar dari pilgubsu kemarin, ketika sebelum pencoblosan panas, tapi setelah pencoblosan apapun hasilnya diterima oleh masyarakat Sumatera. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Sumut sudah dewasa dalam berpolitik. Ya biasalah dalam saya dengan Bung Sutrisno Pangaribuan di setiap momentum politik selalu apa ya berdebat, tapi perkawanan tetap terjaga dan memang pasca momentum politik ya kita kembali ngopi, kembali nongkrong sama membahas dan ketawa-ketawa sama. Nah terkait dengan hasil kemarin, kami sebetulnya beberapa bulan sebelum tanggal 27 November sudah berkali-kali melakukan survei. Memang kecenderungannya dari awal kita sudah sangat optimis bahwa Bobi Surya bisa memenangkan pertarungan dengan elektabilitas yang sangat tinggi lah kan. Pertama, ya Bobi punya komunikasi yang sangat lancar dengan seluruh kekuatan politik yang ada, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Yang kedua, kita harus paham bahwa dalam daftar pemilih tetap kita generasi muda ini mayoritas kan, Ugo kan. Jadi Ya. ini yang kami share bagaimana generasi muda apalagi di era digital, generasi milenial, generasi Z ini bisa yang itu mayoritas dalam daftar pemilih tetap kita itu bisa datang ke TPS dan bisa memberikan dukungan kepada Bobi Surya. Begitu juga dengan basis-basis yang lain. Ya alhamdulillah hampir di seluruh kabupaten kota berdasarkan perhitungan kita sementara Bobi Surya masih tetap unggul dibandingkan dengan pasangan Edi Hasan. Ya, ada satu yang menarik itu Gen Z generasi Z menjadi kunci kemenangan dan termasuk apa ya suara terbanyak memilih Bobi Surya. Apa yang menjadi tawaran Bobi Surya sebenarnya ke Gen Z ini dari sisi program misalnya Bang? Itu seperti apa Bang? Kalau Abang melihatnya Bang? Ya, pertama mungkin kenapa Bobi Surya diterima oleh kelompok generasi Gen Z ini memang personifikasi personalnya Bobi kan lebih nyambung ke Gen Z ketimbang misalnya Edi Rahmayadi kan. Selain Bobi masih sangat muda, cara berkomunikasinya, cara gestur tubuhnya lebih nyambung ke Gen Z itu pasti semua pihak sepakat lah terkait dengan itu. Yang kedua, ya memang selama Bobi menjadi wali kota Medan, kan Bobi selalu melibatkan generasi Gen Z dalam setiap eksekusi program pembangunannya. Misalnya terkait dengan penanganan sampah, dia libatkan Gen Z yang punya inovasi dan kreativitas, kepul.com itu ya. Aplikasi bagaimana yang selama ini kita kenal dengan butut, jadi butut online kan. Itu kan ide dan gagasan inovasi yang hanya dimiliki oleh Gen Z, tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya kan. Bobi melibatkan itu misalnya kan. Terus bagaimana misalnya Kota Tua didesain menjadi tempat nongkrong anak muda di Medan kan, yang selama ini tempat yang menyeramkan
bahkan bisa jadi tempat kriminalitas di kota tua di kota Medan, bisa didesain tempat nongkrong yang mengasihkan. Lagi-lagi kapasitasnya sebagai wali kota kemarin juga sudah menunjukkan bahwa Bobby secara gestur, secara personal lebih dekat dengan Genji, secara program juga, ya misalnya bagaimana media sosialnya, Bobby merambah ke Instagram, ke TikTok, dan lain sebagainya, itu ya harus kita akui bahwa inovasi kampanye Bobby khususnya terkait dengan Genji itu lebih kena dia, sentuhannya lebih kena ke Genji. Oke, terima kasih Bang Sugiat. Kita bergeser dulu ke Bang Sutrisno. Melihat hasil quick count nih Bang. Kalau kemarin kami wawancara dengan Pak Edi kan kayaknya dia nggak percaya dengan hasil quick count. Kita tunggu hasil keputusan dari KPU. Kalau di tim sendiri melihat hasil quick count, kalau indikator politiknya 37,29% Bang. Pak Edi perolehan suaranya. Gimana Bang pendapatnya Bang? Ya, kemarin Pak Edi dengan kita baru dari kamar hitung di kantor PDI Perjuangan, beliau justru mengatakan hampir sama quick count dengan real count yang dikumpulkan oleh teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada sama sekali upaya kita membantah apa yang dihasilkan oleh quick count. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa gembira juga ini melihat teman saya ini Bung Sugiat ini. Biasanya kalau quick count-nya menguntungkan ya reaksinya seperti ini pasti kan, ya kan? Tapi Bung Sugiat ini belajar dari 2 pilpres sebelumnya 2014-2019 di mana Bung Sugiat nggak percaya quick count, tapi sekarang udah percaya. Kita berterima kasih juga tuh karena ya kita mampu membantu beliau untuk meyakini bahwa quick count sebagai produk ilmiah gitu ya. Yang pasti sampai hari ini, sampai detik ini, timnya Edi Hasan itu tidak pernah membantah, tidak pernah menyatakan bahwa hasil quick count itu tidak benar. Itu dulu. Ada kedewasaan kita dalam menerima produk ilmiah. Termasuk hasil-hasil survei sebelumnya juga kita selalu apresiasi. Karena kita anggap produk ilmiah seperti itu ya kalau mereka berbohong kan yang salah mereka juga gitu ya. Jadi kita tetap mengapresiasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu kami tetap juga berupaya untuk mengumpulkan seluruh C1 sebagai dasar kita nanti untuk melanjutkan proses-proses karena kita yakin bahwa hasil ini belum hasil yang kita dapatkan melalui proses yang secara sungguh-sungguh benar gitu. Jadi kami masih ada beberapa titik-titik yang kami mempertanyakan. Belum meragukan ya, kami masih mempertanyakan apakah hasil ini sungguh-sungguh hasil yang betul-betul terjadi di dalam pemilu yang kemarin, ditambah lagi kondisi yang sama-sama kita hadapi bersama, ternyata alam juga agak lain ini, tahu pemilu Pilkada 2024 ini. Agak lain, dia memberikan sampai, kalau tidak salah rilis KPU kemarin ratusan TPS akan melakukan PSU karena tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Nah, ini hal-hal yang menurut kami menjadi perhatian kita sehingga ya untuk hasil quick count kita apresiasi sebagai produk ilmiah, tapi kemudian nanti akan kita sampaikan sikap setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil yang didapatkan dari pemilu kemarin. Oke, thank you Bang Sutrisno. Bang, ini yang menarik kan Bang, selama perjalanan Pilgub ini kan dinamikanya cukup kencang, terutama di timnya Pak Edi juga ya lebih sering melakukan konferensi pers nih Bang terkait dugaan-dugaan pelanggaran. Sebenarnya seperti apa Bang temuan-temuannya di lapangan dan apakah ini juga yang memberikan pengaruh terhadap perolehan suara kita Bang? Ya pertama kami harus deklarasikan kepada publik bahwa tim Edi Hasan tidak mungkin melakukan kecurangan. Itu dulu. Ya. Alasannya apa? Beliau memang incumbent, tapi tidak dalam posisi sedang menjabat. 1 tahun yang lalu beliau sudah mengakhiri tugas sebagai gubernur. Sehingga tidak memiliki akses apapun dan kepada siapapun. Kepada kepala dinas tidak, kepada eselon 3, eselon 4 tidak. Artinya kita clear dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
timnya Saudara Sugiat ini berhasil mengkooptasi seluruh calon bupati di kabupaten kota dan calon wali kota di kabupaten kota. Sudah partai PDI Perjuangan pun tetap juga nunjuk angka 1. Jadi itu juga variabel-variabel yang harus kami akui bahwa ya kami tidak berdaya di situ. Jadi kami datang ke beberapa kabupaten kota juga calon bupati kami sendiri yang dari PDI Perjuangan takut itu ketemu Pak Edi. Takut ada yang ngenter katanya. Ya bukan Sugiat sih, tapi teman-temannya Sugiat. Karena yang menguntungkan paslon yang didukung Sugiat ini kan kami sudah jelas menyebutnya partai coklat. Dan itu bukan lagi rahasia umum gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti Sugiat tuduh kita nuduh gitu ya. Sebenarnya tidak. Keberhasilan timnya Pak Sugiat ini memenangkan mulai dari Pilpres 2024 sampai kemungkinan Pilkada 2024 ini ya memang karena dia sudah berteman dengan yang 2 periode ini membohongi kami gitu. Jadi berhasil terjadi migrasi tokoh yang selama dua kali Pilpres dituduh Sugiat, tapi sekarang sudah menjadi teman Sugiat. Jadi otomatis kemenangan. Siapa nih maksudnya, Bang? Hah? Siapa ini maksudnya yang 2 periode ini? Saya yang jawab Pak Sugiat. Saya yang jawab Pak Sugiat gitu. Tapi nggak apa-apa kan, namanya juga pertemanan politik. Ya hari ini bisa bersama, besok bisa tidak bersama lagi gitu. Tapi ya kita ucapkanlah karena hari ini yang mendapat manfaat dari pertemanan ini kan teman-teman Sugiat dan yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa, kita relakan saja. Iya, thank you Bang Tapi Sutrisno. kalau mempertegas pertanyaan Yugo tadi ya, kami meyakini bahwa Terputus jaringannya Bang Sutrisno. Ya, kita tunggu Bang Sutrisno nih sebentar, agak tanggung tadi statementnya. Ya mungkin kita beralih ke Suci dulu. Kak Suci, melihat dinamika pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang apa ya, kita lihat dinamikanya cukup memanas. Mungkin Suci dari Jambi ini melihat, baca di media sosial, gimana nih kalau pengamat politik melihat kondisi Pilgub ya khususnya gitu, ataukah memang ada dampak pilkadanya juga gitu ya? Mungkin dari Suci bisa kasih tanggapan nih, Kak Suci, melihat kondisi Pilgub Sumatera Utara. Silakan Kak Suci. Ya baik, terima kasih Bang Yugo. Jadi saya ini perlu pakai teropong yang jauh ya, karena memang lokasinya jauh sekali. Saya dari Jambi harus neropong ke Sumatera Utara gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pilkada sendiri ya tidak ada yang berubah dari politik itu sebenarnya. Politik itu gitu-gitu aja, Bang. Pola yang berulang. Tapi yang baru di sini adalah terkait dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Jadi baru pertama kali dilaksanakan pilkada itu serentak se-Indonesia. Bayangkan ada 540 lebih daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada ya. Ada 103 misalnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, dan salah satunya di Sumatera Utara. Tapi yang menarik adalah Sumatera Utara ini terlalu seksi untuk dibahas gitu ya. Karena selain memang jumlah penduduknya yang nomor 4 terbanyak ya kalau di Indonesia, di provinsi di Indonesia, ada hal-hal lain yang pada akhirnya membuat salah satunya seolah-olah pemilihan wali kota Medan tidak menarik untuk dibicarakan. Jadi sekarang semua mata tertuju kepada pemilihan gubernur Sumatera Utara gitu ya. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa semua mata seolah tertuju kepada pemilihan gubernur Sumatera Utara? Kalau sebelumnya pemilihan wali kota Medan itu sangat dibicarakan karena ada figur Bobi Nasution di sana. Kenapa kemudian itu menjadi hal yang menarik? Ya,
banyak pro dan kontra sebenarnya terhadap kedua calon ini. Baik itu Bapak Edi maupun Pak Bobi gitu ya. Pro kontra itu seperti apa? Misalnya terkait dengan Pak Edi yang dinilai kinerjanya kurang cemerlang sejak kepemimpinannya gitu ya. Dan yang kedua Pak Bobi misalnya ya, isu-isu politik dinasti itu sangat kuat sekali di media sosial. Dan sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh lagi, ada semacam kekurangan figur pemimpin. Jadi seolah-olah masyarakat tidak punya pilihan. Mereka hanya disediakan dua calon yang menurut mereka serba salah. Nah, itu yang menjadi poin pertama dari pelaksanaan pilkada eh, khususnya pemilihan gubernur Sumatera Utara kali ini. Ya, nanti banyaklah faktor-faktor lain kenapa kemudian eh, Pak Bobi bisa memenangkan suara yang menurut saya cukup besar, ya 60, hampir 63%. Itu eh, menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas nanti ke depannya gitu ya. Menurut saya itu, Bang. Ya, ya, Ci, kita langsung bahas aja soal kalau dari sisi pengamat politik, apa sih yang membuat misalnya Bobi eh, Surya itu lebih unggul dalam perolehan quick count nih? Kita bicara soal hasil quick count gitu. Kalau tadi kata Bang Sugiat ini karena ada faktor Gen Z, kedekatan program-program yang diusung terhadap Gen Z, kemudian tadi Bang Sugiat kan ada ngungkapin soal prestasi-prestasi selama menjadi wali kota Medan. Kalau dari sisi akademis, faktor apa nih yang membuat ada perolehan suara 63 tadi ya, gitu kan, 63% gitu. Kemudian apa sih yang membuat misalnya Pak Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagala ini kok malah cuma 30 sekian % suaranya gitu. Mungkin kita diskusi dulu di situ sih. Baik, Bang. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bang Sugiyat ya terkait dengan eh, Pak Bobi ini dekat sekali dengan Gen Z seperti itu. Tetapi kalau dalam pandangan saya banyak sekali faktor-faktor lain di luar itu. Seperti misalnya jumlah kursi yang mengusung Pak Bobi dan Pak Edi itu jauh sekali timpang. Kalau misalnya Pak Edi hanya diusung oleh 26 kursi di kursi DPRD provinsi, ya Pak Bobi diusung oleh sisanya 74 kursi. Dan partai partai yang mengusung Pak Bobi juga garang-garangnya luar biasa ya. Artinya partai itu memperoleh suara yang cukup besar untuk Sumatera Utara. Nah, menurut saya dalam hal ini PDIP itu sebenarnya melawan semua partai ini. Karena koalisi partai PDI dan partai-partai kecil itu saya rasa tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Seperti itu. Itu yang pertama, terkait dengan mesin partai. Yang kedua adalah elektabilitas. Jadi di dalam politik itu ada kalau kita belajar itu bagaimana strategi memenangkan calon. Salah satunya adalah mencari calon yang kira-kira punya elektabilitas yang baik, gitu ya. Tapi dalam hal ini beruntungnya Pak Bobi, selain kinerjanya sebagai wali kota Medan juga terlihat cukup baik, ya. Selain itu beliau juga saya katakan bahwasanya pengaruh ya atau Jokowi efek itu masih melekat sekali di Pak Bobi ini sebagai menantunya presiden. Gitu. Jadi belakangan sebelum Pak Jokowi mengakhiri jabatan beliau sempat ke Warawiri ke Sumatera meresmikan ini itu. Meresmikan ya. Iya. Nah, itu memberikan efek sebenarnya kepada masyarakat bahwasanya Ya. memberikan efek kepada masyarakat bahwasanya Pak Jokowi hari ini masih menjadi idola. Karena apa? Karena kinerjanya yang dinilai cukup baik, pembangunan yang masif misalnya. Nah, itu berdampak kepada kemenangan Pak Bobi hari ini. Gitu. Beda lagi nanti kalau kita bicara tentang Pak Edi Rahmayadi yang dinilai banyak sekali misalkan di media sosial berseliweran jalanan yang rusak di Sumatera Utara. Kritik-kritik yang demikian itu banyak sekali bermunculan.
Begitu. Jadi Jokowi efek itu sangat berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi. Selain itu, beruntungnya lagi Pak Bobi ini, beliau merupakan kader Gerindra. Di mana kader Gerindra ini kita tahu itu adalah partainya Pak Prabowo, presiden saat ini. Jadi Pak Bobi ini double-double lah sebenarnya keuntungan beliau ini. Itu makanya kemudian suara yang didapat oleh Pak Bobi berdasarkan hasil quick count itu tidak mengherankan ketika beliau bisa mendapatkan 63% tersebut. Begitu. Oke, thank you Kak Suci. Mungkin kembali lagi nih ke Bang Sutrisno tadi yang belum selesai menuntaskan argumentasinya tadi, Bang. Hidupkan dulu mic-nya, Bang. Silakan Bang Sutrisno, mungkin tadi mendengar juga apa yang menjadi penjabaran Suci tentang ada Jokowi effect, ada faktor Bobi sekarang ada di Gerindra, partainya penguasa sekarang yang menjadi presiden. Ini menjadi juga faktor penting 67, sekian persen itu, Bang. Kalau Bang Sutrisno ini gimana nanggapinya, Bang, sambil menyambung statement yang tadi, Bang? Bentar, ini agak bermasalah saya ini. Ini kalau nggak di kekuasaan memang apa kita pun bermasalah ini. Udah. Ya, suaranya yang belum terdengar, Bang. Suaranya belum hidup mic-nya, Bang. Mas Atip mungkin boleh dibantu, Mas? Oke. Oke. Sudah? Sudah? Oke, Bang, jelas, clear. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Iya, Bang, mungkin tadi Suci, tua Bang di luar room tadi Suci banyak berbicara soal melihat hasil quick count tentang perolehan suara 63, sekian persen, Bobi gitu, apa saja faktornya. Faktor-faktornya itu ya menyambung Bang Sugiat tadi, itu Jokowi effect itu masih tinggi, Bang, di Sumatera Utara. Terlihat kan Pak Jokowi kan di akhir masa jabatannya ini kan banyak meresmikan ini, Bang, ke Sumatera Utara gitu kan, banyak yang diresmikan. Ini juga jadi salah satu faktor penentu kalau kata Kak Suci tadi. Kemudian saat ini kan Bobi kan ada di Gerindra yang merupakan partai penguasa lah kita bilang ya, karena Pak Prabowo merupakan presiden. Walaupun kita belum tahu nih sikapnya Pak Prabowo kemarin apakah mendukung Bobi atau enggak, kita kan belum tahu. Nanti kita dengar dari Bang Sugiat. Kalau Abang melihatnya seperti apa nih, Bang? Melihat itu sambil menyambung argumentasi Abang yang terpotong tadi, Bang. Ya, Silakan, Bang. Ada beberapa hal dari Bu dosen tadi yang menurut saya bisa kita benarkan ya, tapi saya per tanggal 20 Oktober sebenarnya ingin melupakan beliau yang masa lalu itu, karena bagi kita beliau masa lalu ya. Per 20 Oktober kita harus berhenti membicarakan pengaruh seseorang, karena hari ini Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, kan gitu ya, per 20 Oktober. Kita ingin membicarakan sebenarnya pengaruh beliau terhadap Pilkada Sumatera Utara. Nah, pertama saya tidak melihat signifikansi dari pilihan partai ya, baik Gerindra maupun yang partai-partai lain yang ikut mengusung dan mendukung paslon 01 ya. Saya justru melihat yang mayoritas dalam iring-iringan paslon tersebut justru ya orang yang namanya disebut di Blok Medan misalnya kan, yang namanya dipanggil sudah 2 kali mangkir di KPK gitu ya. Kan itu yang kita lihat sebenarnya dalam iring-iringan. Nah, kenapa sih misalnya perolehannya sesignifikan ini? Saya juga tidak begitu setuju misalnya bahwa program kegiatan pemerintah yang di Medan dianggap menjadi salah satu yang mendongkrak perolehan suara itu. Nah, tidak juga demikian ya, karena kalau kita bicara Medan nanti jadi susah kita menilai apakah itu keberhasilan apa tidak gitu ya. Misalnya kalau kita bicarakan Stadion Teladan misalnya, kalau kita bicarakan Lapangan Merdeka yang jelas-jelas dinyatakan sebagai cagar budaya tapi diobrak-abrik gitu ya.
Yang ada sekarang adalah kalau kita melihat politik kita pasca Pilpres 2024, setuju atau tidak bahwa kita memang tingkat pendidikan masyarakat kita kan masih rata-rata belum tamat SMA kalau Sumatera Utara. Belum tamat SMA. Jadi itu akan berkaitan dengan cara masyarakat Sumatera Utara memberikan pilihan. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana Pilpres dari kemarin itu cuma joget-joget, goyang gemoy, kemudian lalu masuk ke Pilgub Sumatera Utara menyebut politik riang gembira dan segala macam. Ini kan memang seperti gaya Trump di Amerika ini. Karena orang yang tidak realistis memang harus disuguhi yang joget-joget gitu ya. Kenapa? Yakin dan percayalah kalau Sugiat yang cagup hari ini, dia pasti tidak akan nawarin joget-joget. Karena Sugiat itu literatur yang dia baca sebelum jadi politisi sekarang bukan politik joget-joget. Tapi kan Sugiat juga akhirnya sama dengan saya harus menyerahkan pertarungan ini kepada ya karena sekarang lebih suka joget-joget daripada enggak gitu. Makanya tidak begitu banyak tampil Sugiat dalam politik riang gembira yang dilakukan oleh cagupnya hari ini. Tapi kan ini fakta, ada fakta politik bahwa ada kelompok masyarakat yang disuguhi begitu saja, ya sudah cukup senang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini, kami pastikan perolehan suara Pak Edi Rahmayadi, ya Pak Edi Rahmayadi baik yang didapatkan melalui quick count maupun real count, itu dipastikan tak satu pun yang datang ke TPS memilih Edi Rahmayadi karena uang. Nah, itu dulu yang pasti. Tak satu pun. Kalau ada bisa ditunjuk sama kita. Nah, kan gitu ya. Nah, kami dengar dari banyak daerah gitu. Kami dengar dari banyak daerah bahwa calon-calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota itu ada yang nitipin sesuatu kepada calon pemilih dengan mengatakan ini untuk bupati dan sekaligus gubernur. Kan gitu ya. Kalau kami nggak ada itu. Nggak ada, karena calon bupati yang ikut sama kami pun dikit. Udah dikit itu ngelak-ngelak juga. Contoh, di Serdang Bedaga ini pun mau kami usulkan dipecat ini jadi ketua DPC PDI Perjuangan ini. Kenapa? Calon bupatinya menang. Kan gitu ya, melawan kolom kosong. Tapi calon gubernurnya justru ya dimenangkan pihak yang lain. Itu artinya calon bupati kami pun justru mengusung calon gubernur yang ya kawannya main bola lah, kawannya main ini dan segala macam. Kan ini fakta-fakta politik. Ini Sugiat udah senyum ini. Bahkan ini calon bupati kami yang di Serdang Bedaga ini tadinya mau calon wakil gubernur ini, cuma karena Sugiat nggak setuju, makanya jadi nggak maju dia, dikasihlah sama yang dia sahat. Jadi fakta-fakta politik ini mungkin Bu dosen ini harus dilihat gitu ya, sehingga ada kedalaman kita memahami bahwa Pilgubsu itu tidak sesederhana apa yang kita lihat pada quick count ini. Ada operasi besar ya, ada operasi besar yang sedang berlangsung ya, tapi namanya kontestasi kan pada akhirnya nanti harus ada yang memenangkan gitu. Tapi kami harus nyatakan secara terbuka bahwa pekerjaan teman-teman seperti teman-teman kita, Sugiat dan teman-teman itu memang agak mudah di Pilgubsu kali ini. Karena mereka sebagai partai politik yang terbuka, yang tampil kepada publik, justru kerjanya nggak banyak, tapi partai coklat yang mengendap dan segala macam itu kerjanya luar biasa. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan pernyataan kami di awal tadi. Ya, sangat menarik sebenarnya Bang. Kalau makin kita dalami, makin bahas, makin panjang. Tapi mungkin dari Bang Sugiat, kita bahas soal Jokowi Effect dan sekarang posisi Bobi di Gerindra, Bang. Kita tahu Pak Prabowo kemarin ada juga mengeluarkan semacam dukungan sebagai ketua partai terhadap beberapa calon kepala daerah di daerah-daerah lain gitu. Tapi ini nampaknya untuk di Sumatera Utara nggak ada nih Bang woro-woro Pak Prabowo sebagai ketum partai ya pastinya ya untuk mendukung Bobi, ataukah memang masih terlalu kuat Jokowi efeknya
Atau sebenarnya Pak Prabowo juga gak mau lagi dibilang ada unsur kejokowiannya lah Bang, kalau kalau kata Bang Sutrisno yang sudah dilupakan masa lalu tadi. Gimana Bang Sugiat melihat Jokowi Effect ini Bang? Ya, yang pertama mengklarifikasi terkait dengan sikap Pak Prabowo dalam konteks Pilgubsu. Kenapa misalnya di Jawa Tengah, Jakarta Jakarta. misalnya, Pak Prabowo membuat surat secara khusus untuk pernyataan dukungan di beberapa hari terakhir menjelang pencoblosan. Karena memang mungkin di daerah tersebut persaingannya sangat ketat. Tetap bahwa Prabowo, bahkan mungkin saya sampaikan bahwa tanda tangan ketua umum partai pertama kali yang menyatakan dukungan ke Bobi Surya itu Gerindra. Itu clear. Kenapa Prabowo tidak membuat surat seperti di Jawa Tengah dan di DKI ya? Karena memang berdasarkan hitung-hitungan kami, tanpa harus ada surat seperti itu pun ya sudah tuntas permainan di Pilgub 2024 ini kan. Ketimbang misalnya di DKI dan Jawa Tengah yang masih ketat lah persaingannya. Dan kami pastikan bahwa ya akan gagal total siapapun yang berusaha memisahkan antara posisi. Suaranya hilang Bang Sugiat. Mohon maaf Bang Sugiat, suaranya hilang Bang Sugiat. Halo? Halo, Halo, ya, ya, sudah kembali suaranya Bang. berarti keluhan Bung Sutrisno tadi tidak berkuasa lagi, terjadi kendala teknis, batal kan? Saya juga ada kendala teknis ini kan. Jadi pertama terkait dengan asumsi bahwa Prabowo tidak serius mendukung Bobi Surya di Pilgub Sumut itu salah besar. Bahwa sejak awal bahkan mungkin tanda tangan Prabowo lah yang pertama kali menyatakan dukungan merekomendasikan Bobi Surya maju pada Pilgubsu 2024. Tapi kenapa tidak ada semacam blessing surat seperti yang ada di Pilkada DKI maupun Pilkada Jateng? Karena memang berdasarkan hitung-hitungan 3 bulan sebelum pencoblosan, Sumut itu tanpa harus seperti itu pun sudah menang, kan? Ketimbang misalnya dengan di daerah lain. Dan kita juga pastikan di forum ini bahwa kolaborasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kita pastikan semakin solid dan itu terlihat misalnya di hasil pilkada serentak ini. Bagaimana misalnya di beberapa daerah yang Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menyatakan dukungan seperti misalnya di Jawa Tengah, alhamdulillah kita menang, di Jawa Timur juga kita menang, di Jawa Barat juga kita menang, di Banten yang kita anggap itu apa ya battlegroundnya sangat berat, misalnya alhamdulillah kemarin Bang Andra Soni menang kan. Jadi berkat dari kolaborasi dua pemimpin besar ini kan. Kita tunggu misalnya di DKI apakah terjadi putaran kedua atau tidak kan. Terkait dengan Jokowi Efek, sebetulnya Jokowi Efek ini kan sudah terbukti misalnya ketika Pilpres 2024 kemarin. Bagaimana misalnya selama ini menjadi pertanyaan besar bukan hanya bagi praktisi politik, juga bagi kelompok akademisi politik. Mana lebih kuat pengaruh Jokowi Efek atau PDI Efek misalnya terkait dengan kontestasi politik elektoral. Di Pilpres kemarin kan terlihat misalnya ketika Ganjar didukung oleh PDIP dan Pak Jokowi yang kemarin-kemarin itu selama katakanlah 10 tahun kurang 6 bulan itu masih kader PDIP menyatakan dukungan ke non PDIP itu kan terlihat jelas. Itu dilanjutkan di pilkada serentak ini. Misalnya di Jawa Tengah, itu kan kandang banteng. Bagaimana PDIP meletakkan seorang Panglima TNI, itu kan sungguh-sungguh betul itu pertarungannya kan. Lagi-lagi kan terbukti bahwa ya masih Pak Jokowi yang menang melawan PDIP di Jateng misalnya kan. Begitu juga di Jawa Timur misalnya kan. Ya kami juga merasakan bagaimana Jokowi Efek ini masih sangat efektif di Sumatera. Misalnya basis-basis yang menjadi loyalis militan Pak Jokowi lah di Tapanuli bagian utara.
di Taput, di Samosir, di Humbahas, di Tobasa, yang itu ketika dua pilpres Pak Jokowi itu di angka 90%. Kemarin waktu Pak Prabowo 2024 juga ya mirip-mirip ketika Pak Jokowi menyatakan dukungannya ke Pak Prabowo. Dan di pilkada serentak ini kan juga bisa kita lihat hasilnya. Misalnya Taput, itu kan tidak pernah keluar dari PDIP nih selama 10 tahun. Alhamdulillah kemarin Bang JTP sudah memenangkan pertarungan di sana kan. Begitu juga di daerah lain. Saya pikir terkait Ya. dengan Jokowi efek, faktanya itu masih sangat efektif. Karena memang berdasarkan kita lakukan hasil survei berkali-kali. Bagaimana approval rating dari Pak Jokowi menjelang ya masih tinggi. Bahwa Pak Jokowi itu walaupun dicaci maki oleh PDIP, tetap masih dicintai oleh banyak rakyat Indonesia. Yang ketiga, ini faktor yang sangat penting. Saya berkali-kali agak sulit menganalisis bagaimana chemistry antara Edi Rahmayadi dengan PDIP. Ini betul-betul nggak nyambung. Betul-betul tidak nyambung. Pertama, karena tidak ada rekam jejak politik Edi Rahmayadi dengan PDIP itu bersatu, misalnya kan. Di Pilgub 2018 berseberangan, kan? Di Pilpres 2019 berseberangan. Bahkan kemarin yang terakhir di Pilpres 2024 juga, itu Edi Rahmayadi kan tidak mendukung calon presiden dari PDIP. Dia malah mendukung Anies Baswedan. Pendekatan politiknya juga tidak satu frekuensi dengan kawan-kawan PDIP yang nasionalis. Beberapa kali momentum politik yang melibatkan Edi Rahmayadi pendekatannya adalah politik identitas. Itu mungkin yang menjadi penyebab misalnya di basis-basis PDIP, selain yang dituduhkan oleh Bung Sutrisno tadi bahwa ada kader-kader PDIP yang maju ternyata tidak mendukung calon gubernur dari PDIP, itu yang mungkin nggak bisa dipaksakan Bung Sutrisno. Misalnya katakanlah di basis-basis pendukung PDIP di Tapanuli bagian utara yang selama ini nasionalis, sangat membenci politik identitas, tiba-tiba harus dipaksa mendukung Edi Rahmayadi yang dalam rekam jejak mereka itu aktor dari politik identitas di Sumatera Utara. Ya wajar jeblok kan. Makanya saya mengatakan bahwa perkawinan politik antara Edi Rahmayadi dengan PDIP ini sesungguhnya perkawinan paksa karena tidak ada saja, dan itu sebetulnya yang sengsara, yang menderita itu ya PDIP. Saya bisa merasakan betul misalnya Bung Sutrisno yang nasionalis yang saya kenal itu harus melakukan pembenaran di hati nuraninya untuk mendukung Edi Rahmayadi yang selama ini dia caci maki sebagai aktor dari politik identitas. Saya prihatin atas peristiwa politik tersebut. Ya, Saya justru semakin belakangan panas ini nih. Gimana Bang Sutrisno nih? saya justru malah menikmati ceramah UAS kemarin itu. Jadi tanpa sadar nih Bung Sugiat ini, saya justru menikmati ceramah UAS di Sidimpuan. Jadi ini tuduhan-tuduhan ini justru seperti menepis air di dulang terpercik muka sendiri kan gitu ya. Sebenarnya aktor dari politik identitas itu justru yang hari ini bersama dengan Pak Sugiat kan gitu ya. Jadi selama ini kami pikir misalnya Jokowi yang kami anggap nasionalis, justru dia yang sedang bermain di dalam permainan ini semua kan gitu ya. Ya justru yang pertama bentrok soal tuduhan politik identitas atau tidak adalah Jokowi dengan calon presidennya Pak Sugiat dalam 2 pilpres kan gitu ya, 2014 2019. Nah ternyata mereka berteman di 2024, tinggallah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu tidak pernah masuk pada percakapan-percakapan yang seperti itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti Sugiat puluhan tahun mendukung Prabowo, yang Letnan Jenderal TNI hari ini sudah menjadi Jenderal Purnawirawan TNI. Kalau kita masih meragukan nasionalisme dari seorang mantan Pangkostrat, maka hal yang sama juga terjadi pada Pak Sugiat nih. Berarti kalau Edi Rahmayadi dituduh sebagai aktor intelektual politik identitas, maka harusnya hal yang sama juga harus menjadi tuduhan kita kepada Prabowo kan gitu ya. Karena dua-duanya mantan Pangkostrat nih. Jenderal TNI yang puluhan tahun telah diuji nasionalismenya dan yang lain. Artinya kita harus bersepakat sore hari ini bahwa Edi Rahmayadi maupun Presiden Prabowo Subianto bukanlah orang yang
menggunakan politik identitas. Kami justru meragukan jangan-jangan yang melekatkan politik identitas kepada Edi Rahmayadi sebenarnya Sugiat. Karena Sugiat teman beliau tahun 2018. Bukan kami temannya Pak Edi tahun 2018. Sugiat yang latar belakangnya aktivis dari mana gitu, mungkin itu yang melekatkan itu. Jadi agak sulit memang bagi kami untuk menjelaskan Pak Edi kepada masyarakat basis kami. Kenapa? Karena memang ada operasi yang sistematis melekatkan satu bahwa Pak Edi dituduh tidak nasionalis. Padahal kami dalam diskusi sehari-hari bilang, Tris, masa kau ragukan nasionalismeku dalam 34 tahun berkarir di TNI, 5 tahun menjadi gubernur, masa kau ragukan itu? Artinya kita sore hari ini harus sepakat bahwa baik Edi Rahmayadi maupun Prabowo Subianto sebagai purnawirawan TNI bukanlah pelaku politik identitas. Namun, kan gitu ya, namun sama ini, Pak Sugiat juga pernah menggunakan metode dan strategi yang sama, ya apa sih yang tidak politik identitas hari ini? Kan gitu ya. Upaya kita mendekatkan diri kepada suku, upaya kita mendekatkan diri kepada agama, itu juga dilakukan oleh siapapun, kan gitu ya. Yang paling penting sebenarnya begini, jangan kita menggunakan identitas-identitas kita untuk kemudian menyatakan bahwa saya lebih layak dari yang lain. Nah, itu yang kami pastikan bahwa Edi Rahmayadi tidak menggunakan itu di dalam Pilkada 2024. Jadi ketika kami bersaing dengan calon gubernur yang diusung oleh Bung Sugiat, kami tidak pernah mengatakan bahwa, Pak Edi tidak pernah mengatakan bahwa saya lebih didukung oleh agama ini daripada dia. Saya didukung oleh suku ini daripada dia. Gitu. Justru yang menggunakan politik identitas pada Pilkada 2024 di khususnya Cagupsu adalah Cagupsunya Sugiat. Tiba-tiba datang dia ke Toba, dia bilang sudah lama yang bermarga Toba tidak jadi sekda. Maka saya kalau jadi gubernur nanti yang bermarga Toba saya jadikan sekda. Kan ini kira-kira yang layak disebut politik identitas adalah upaya kita menarik-narik identitas-identitas itu untuk kepentingan politik demi kemenangan. Kalau Pak Edi nawarkan apa? Di Toba dia nawarkan, oke, kita persiapkan Tapanuli untuk menjadi provinsi. Kita persiapkan Nias menjadi provinsi. Itu yang beliau tawarkan. Tidak ada pernah ditawarkan, kalau nanti saya gubernur, Hasan Basri jadi wakil gubernur, orang Kristen atau bermarga Toba yang jadi sekda. Pak Edi tidak pernah menyatakan itu. Tapi Cagupnya Bung Sugiat mengatakan itu di Toba. Kan gitu ya. Padahal sekda yang disiapkan Cagupnya Sugiat adalah hari ini PJ Gubernur Langkat yang sudah ikut open bidding di Pemprov. Kan gitu kan. Bentar lagi mau PL Sekda. Kan itu yang disiapkan. Jadi masyarakat Toba sudah dibohongi oleh Cagupnya Bung Sugiat. Kan gitu ya, udah terlanjur memilih nggak apa-apa. Tapi kami pastikan Edi Rahmayadi tidak menggunakan politik identitas di Pilkada 2024. Oke, makasih Bang Sutrisno. Ini makin panas diskusi kita nih. Tapi sayangnya kita harus terbatas waktu nih Bang. Ini langsung saja kalau kita live di media sosial. Nggak salah berarti Bang. Kalau kami di kawan-kawan jurnalis selalu bilang, dengar dari statement publik, ini Pilgub Sumut ini memang agak lain. Kalau kita anak Medan bilangnya agak lain. Ada juga yang bilang Pilgub Sumut ini Pilgub rasa Pilpres. Ya kan, panasnya apa segala macam, tapi ternyata di masing-masing tim ini kan berkawan-kawan ngopi nih, macam Bang Sutrisno, Bang Sugiat ini kan kawan-kawan ngopi dia kan. Nah, oke Bang, mungkin ini kan sudah ada hasil quick count, kita tinggal menunggu hasil resmi dari KPU. Mungkin dari masing-masing nih Bang, aku harap ada closing statement yang mungkin bisa membuat publik kita semakin melek politik dan melihat hasil Pilgub Sumut ini dengan serasionalnya. Mungkin bisa aku mulai dengan statementnya Bang Sugiat dulu Bang. Singkat saja Bang, karena kita terbatas waktu Bang. Ya, terima kasih. Bahwa kemarin kita sudah menggunakan hak pilih kita melaksanakan suaranya dengar ya? Dengar. Masih dengar. Jelas Bang, jelas. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah menggunakan hak pilih kita di pesta demokrasi terbesar di Nusantara. Alhamdulillah
berdasarkan hasil quick count, Bobi Surya diberi amanah oleh rakyat. Jadi biasa di Sumut itu sebelum pencoblosan berpanas-panas dalam debat, dalam diskusi, tapi tetap bahwa kami pastikan seluruh pemain politik di Sumut itu berkawan. Sering ngopi, sering nongkrong sama. Pasca tanggal 27 November kemarin tidak ada lagi 01, 02. Kita tunggu hasil ketetapan KPU yang sah. Insya Allah Bobi Surya akan diberi amanah dan kita bersatu kembali fokus membangun Sumatera Utara. Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Deka, thank you Bang Sugiat. Silakan Bang Sutrisno, closing statement-nya Bang. Ya, pertama kepada seluruh warga Sumatera Utara yang telah memberikan suaranya kepada Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, kami ucapkan terima kasih. Dukungan dan kepercayaan itu sangat berarti dan berharga bagi kami. Kami akan tetap jaga dan rawat, karena politik tidak hanya sekedar politik 5 tahunan. Kami berjanji bahwa suara itu akan kami rawat, karena kami kembali akan datang 5 tahun lagi untuk menumbangkan apa yang hari ini didukung oleh Sugiat. Mudah-mudahan kita bisa berhadap-hadapan kembali pada pilkada berikut. Kami yakin dan percaya, kepercayaan rakyat yang meski dalam quick count hari ini di kisaran 37-40%, itu juga menjadi kekuatan besar. Kita yakui bahwa PDI Perjuangan dengan 5 partai lain sangatlah kecil dari sisi struktur dan perangkat partai, tapi itu menjadi kekuatan besar yang akan tetap kita jaga. Ya, kita harapkan ke depan politik tetap menjadi politik yang objektif, rasional, tidak hanya sekedar joget-joget. Kita berharap ke depan akan ada Sugiat keluarlah dari hanya sekedar bungkus-bungkus joget-joget itu, kembalilah menjadikan politik ini, kita bertengkarlah ya. Pertengkaran politik itu memang dibutuhkan. Bagaimana negara ini bisa merdeka, itu karena bertengkar, Bung Sugiat. Bukan karena joget-joget, bukan karena politik riang gembira, tapi karena adu ide, gagasan, dan program politik. Itu yang kita harapkan ke depan. Bung Sugiat juga jangan hanya jadi tim sukses lagi ke depan, harus berani jadi cagup. Mungkin pada saat itu berhadapan-hadapan dengan Sutrisno Pangaribuan dan teman-teman yang lain. Terima kasih DNTM Times dan seluruh pendengar dan pemirsa di manapun berada. Ya, terima kasih Bang Sutrisno. Ini giliran Suci nih, Ci. Sekaligus kita mau mengakhiri diskusi kita. Mungkin pesan untuk generasi milenial agar dan Gen Z untuk melek terhadap politik. Apa nih, Ci? Pesannya, Ci? Baik, terima kasih Bang Yugo. Jadi begitulah politik ya, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh yang abadi. Hari ini berkawan, besok begaduh, ya kan? Nggak begaduh, tapi semacam berjuang, gitu ya. Tapi jadikanlah semua itu sarana prasarana perjuangan. Kalau tadi Pak Sugiat dari Gerindra ya, Pak Sutrisno mungkin di PDI sekarang, itu hanya berbeda tempat berjuang saja. Perjuangan ini akan terus berjalan begitu ya. Dan bagi generasi milenial dan Gen Z saat ini ya, kesadaran politik itu harus dibangun. Dengan kemajuan teknologi, mudahnya kita mendapatkan informasi dari berbagai platform seperti media sosial, ya itu seharusnya dapat meningkatkan kesadaran politik ya yang hari ini terlihat menurun di tengah-tengah modernisasi teknologi tadi. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, hal yang perlu dikaji juga adalah terkait dengan partisipasi politik masyarakatnya. Ya, ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung, ya nggak bisa kita menolak kalau sudah alam yang berbicara, begitu ya. Tapi itu juga menjadi salah satu faktor, gitu. Dan nanti akan dikaji dan PR bagi KPU terkait dengan partisipasi politik masyarakat, gitu. Demikian, Bang. Ya, terima kasih Suci. Oke, statement dari Kak Suci tadi menutup pertemuan kita di Gen Z Memilih. Terima kasih kawan-kawan Sobat Gen Z dan Sobat Milenial telah menyaksikan Gen Z Memilih spesial Pilkada Sumut. Ya, terus baca dan update perkembangan politik Pilkada 2024 di IDN Times. Oke, untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Hai Dadah. Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?